Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Jumpa lagi pada pembelajaran matematika hari ini. Untuk hari ini kita sudah masuk ke bab yang baru lagi, bab yang ketiga, yaitu tentang garis dan sudut. Namun untuk subbab materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang garis, titik, dan bidang ya. Oke, kita langsung saja mulai pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kita mengenal apa sih itu titik, garis, dan bidang. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan antara titik, garis, dan bidang. Dan yang terakhir yaitu bagaimana kedudukan antara dua buah garis atau lebih ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi intinya. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada 3 jenis gambar ya. Jadi ada gambar yang mencontohkan titik, garis, dan bidang. Jadi di sini ada contoh untuk titik, di situ ada tulisannya titik A. Nah, itu contoh dari titik ya. Kemudian ada namanya garis G atau garis RS. Nah, yang ini. Ya. Kemudian ada bidang alfa atau bidang KLM. Yang ini. Bidang alfa kenapa? Karena ininya ada tulisan alfa, atau bidang KLM karena ada titik-titiknya yang dinamai dengan K, L, dan M ya. Oke, selanjutnya. Nah, titik dapat digambarkan dengan memakai tanda noktah ya. Jadi titik itu kalau dalam matematika namanya noktah. Nah, sebuah titik itu bisa dinotasikan dengan huruf kapital atau huruf besar ya. Nah, misalnya titik A, titik B, titik C, titik D, dan seterusnya ya. Nah, kemudian kalau untuk garis itu direpresentasikan oleh sebagai kumpulan titik ya. Jadi garis itu terbentuk dari kumpulan-kumpulan titik ya. Nah, kemudian suatu garis itu dengan 2 tanda panah di setiap ujungnya itu mengindikasikan bahwa garis tersebut panjangnya tak terbatas ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ini. Ada garis dengan panah, ujung-ujungnya itu ada panah. Itu artinya garis ini bisa diperpanjang ya, dan diperpanjangnya tidak tahu batasannya sampai mana. Nah, kemudian sebuah garis itu dapat dinotasikan dengan huruf kecil ya. Kalau titik dengan huruf besar, kalau garis dengan huruf kecil ya. Jadi misalkan garis K, garis L, garis M, dan sebagainya. Tapi bisa juga dengan huruf besar ya. Jadi dilihat dari titiknya kayak ini. Ada garis ya yang dihubungkan dengan 2 titik. Nah, jadi nama titik itu bisa kita namai dengan nama garisnya ya. Jadi karena di sini ada titik R dan S, jadi garis RS ya. Bisa kita namai seperti itu juga. Oke, selanjutnya. Nah, apa hubungan antara titik, garis, dan bidang? Ya, jadi salah satunya di antara tentang konsep letak itu adalah suatu titik pada garis atau pada suatu bidang ya. Jadi di sini yang menitik beratkannya adalah letaknya dari suatu titik pada garis atau pada suatu bidang ya. Nah, sekarang kita masuk ke hubungannya. Nah, di sini yang pertama adalah hubungan antara titik dengan garis. Nah, bagaimana hubungannya? Jadi antara hubungan titik dengan garis ini ada 2 jenis ya. Yang pertama itu bisa titiknya berada pada garisnya ya. Jadi contohnya di sini yang pertama itu ada titik A tepat berada di garis L ya. Jadi titik itu tepat berada di garis yang pertama. Kemudian yang kedua, nah itu ada titik yang di luar garis. Jadi seperti contoh pada gambar yang kedua ya. Jadi situ ada garis M di mana titik B-nya tidak terletak di garis ya. Jadi itu namanya titik di luar garis. Garisnya apa namanya? Garis M ya. Nah, oke, hubungan yang selanjutnya yaitu hubungan antara titik dan bidang ya. Antara titik dan bidang. Jadi di sini ada 2 jenis juga ya. Jadi ada titik yang berada di dalam bidang. Contohnya pada gambar yang pertama ini ya. Jadi ada bidang, bidangnya namanya bidang alfa. Nah, di dalamnya ada titik, namanya titik C. Jadi hubungannya antara titik dengan bidang itu adalah
titik C berada pada bidang alfa, ya. Nah, kemudian yang kedua itu di luar bidang, titik yang berada di luar bidang. Contohnya pada gambar yang kedua. Jadi di situ ada bidang beta di mana titik D-nya berada di luar bidang beta, ya. Jadi ada dua jenis hubungan antara titik dengan bidang. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang hubungan antara garis dengan bidang, ya. Jadi untuk yang gambar pertama, kita lihat di sini, ini ada keterangannya, ya. Gambar yang pertama yang ini, ya. Jadi garis terletak pada bidang apabila garis menjadi bagian dari bidang. Nah, contohnya seperti itu gambarnya. Jadi ada garis yang di dalam bidang, ya. Jadi itu adalah bagian dari bidang garisnya. Nah, bagian dari bidang nama garisnya. Kemudian yang kedua, yang ini garis itu berada di luar bidang. Contohnya seperti ini. Jadi ada bidang, garisnya di luar dari bidang, ya. Seperti itu. Kemudian garis yang menembus atau memotong bidang. Nah, contohnya yang ketiga seperti ini, ya. Jadi dia tembus. Nah, itu kalau diilustrasikan kalau kertas kita tusuk pakai pulpen misalnya. Nah, seperti itu contohnya. Jadi pulpen itu coba sebagai garis, kemudian kertasnya itu sebagai bidang. Jadi itu contohnya kalau dari hubungan antara garis dan bidang yang menembus atau memotong bidang, ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang selanjutnya adalah titik-titik segaris, ya. Jadi dua titik atau lebih dikatakan segaris jika titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Ya, jadi istilah untuk titik-titik yang segaris ini disebut kolinier, ya. Jadi contohnya seperti ini, ada gambarnya. Ada dua titik, titik A dan B yang berada di satu garis L. Nah, itu adalah namanya titik-titik yang segaris, ya. Nah, itu contohnya. Kemudian ada yang namanya titik-titik sebidang. Nah, jadi dua titik atau lebih dikatakan sebidang jika titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Nah, untuk istilah titik yang pada yang sebidang itu disebut koplanar, ya. Nah, contohnya juga sama. Jadi ada bidang, ini gambar bidangnya, ya. Ada gambar bidang, bidangnya seperti ini. Namanya beta. Nah, di dalamnya ada dua titik. Nah, inilah yang disebut dengan dua titik yang sebidang. Jadi dia di dalam bidang. Namanya maka disebut dengan titik-titik sebidang. Mau tambah lagi titik yang lainnya juga boleh. Yang tadi juga titik dalam segaris. Mau ditambahkan titik-titik yang lain juga bisa. Asal dia segaris. Di pas titiknya itu di garisnya, ya. Oke, nah selanjutnya pemahaman garis, ya. Garis itu sebenarnya ada 3 jenis, ya, 3 macam bentuk penamaannya. Jadi kalau disebut garis itu kalau dinotasikannya seperti yang di Bu Guru hijaukan itu, ya. Jadi tanda panah pada kedua ujung AB-nya itu artinya diperpanjang tak sampai batas. Nah, contohnya seperti ini. Dibilang garis kalau setiap ujungnya itu diberi panah, ya, dua-duanya dikasih panah, dan panah ini artinya garisnya bisa diperpanjang. Nah, perpanjangnya itu tidak tahu sampai mana, jadi tak terbatas panjangnya. Nah, simbolnya untuk kita baca garis itu, kita tulis nama titiknya atau nama garisnya, misalnya kayak ini titik AB, berarti AB, kemudian di atasnya kita kasih ruas garis, sama ujung kiri kanannya kita kasih panah, ya. Nah, kemudian kalau dia disebut dengan ruas garis atau segmen, itu disimbolkan dengan nama garisnya. Nah, dicontohkan di sini yang hijau itu AB nama garisnya, kemudian dikasih garis tanpa ada panah, ya. Jadi itu artinya titik A dan titik B itu sudah ujung-ujungnya, tidak bisa diperpanjang lagi, ya. Nah, itu contohnya seperti ini. Jadi garisnya kita kasih buat garis, tapi di ujung-ujungnya itu bukan panah, melainkan titik. Nah, itu dibacanya ruas garis, ya, atau segmen. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah sinar garis AB, disimbolkan dengan yang hijau gitu. Jadi nama garisnya misalnya AB,
kemudian dikasih panah, dikasih garis dengan hanya panah di ujung kanannya saja, ya. Jadi sinar itu hanya dari titik ke sinarnya itu merupakan bagian dari garis AB-nya. Contohnya seperti ini gambarnya. Jadi di ujungnya, salah satu ujungnya yang sebelah kiri atau nanti sebaliknya pun sama, itu dikasih titik, kemudian yang salah satu ujung garisnya itu dikasih panah. Nah, itu disebut dengan sinar garis. Nah, sinar garisnya tergantung nama garisnya apa, ya. Kalau di sini contohnya adalah AB. Oke. Nah, jadi ingat ya, ada 3 pemahaman garis. Jadi ada yang hanya garis saja, ada yang ruas garis atau segmen, ada yang sinar garis, ya. Nah, kalau garis itu ujung kiri kanannya kita kasih panah. Kalau ruas garis, ujung kiri kanannya, setiap ujungnya itu dikasih titik. Sementara kalau sinar garis, salah satunya titik, salah satunya lagi adalah panah, ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke kedudukan 2 garis. Nah, bagaimana sih kedudukan 2 garis itu? Nah, di sini misalnya contohnya adalah yang pertama, tidak sejajar dan berpotongan, ya, tidak sejajar tapi berpotongan. Kayak gimana contohnya? Seperti ini. Misalnya ada garis A, kemudian ada garis B. Nah, ini garis ya, namanya ingat karena di ujung kiri kanannya ada panah, jadi bacanya garis. Nah, kalau ini dia tidak sejajar. Kenapa tidak sejajar? Karena jaraknya antara ujung yang satu dengan ujung yang satunya lagi tidak sama, ya. Dari sini ke sini sama tidak dengan ini ke sini? Berbeda, ya. Jadi itu tidak sejajar, oke? Jadi kenapa bisa disebut berpotongan? Karena ini adalah garis. Jadi garis-garis ini bisa diperpanjang. Nah, coba kalau misalnya kita perpanjang garis A seperti ini, kemudian garis B kita perpanjang seperti ini, maka akan temu namanya titik potong. Nah, di situ. Jadi itulah dia disebut berpotongan. Dia tidak sejajar tapi berpotongan, ya, karena nanti kalau dipanjangkan garisnya itu bisa berpotongan, ya. Nah, kemudian kedudukan garis yang kedua yaitu sejajar. Nah, dikatakan sejajar itu bagaimana? Kalau misalnya di sini ada garis A dan garis B. Nah, di sini dikatakan sejajar kalau jarak antara ujung garis-garisnya ini sama, ya, itu dikatakan sejajar. Dan bentuknya juga tidak harus seperti ini, ya. Bisa yang miring begini, ini namanya sejajar juga, ya. Sejajar juga ini namanya. Jadi ingat ada panahnya kalau garis, ya. Nah, kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini kalau diperpanjang juga dia tidak akan memotong, ya. Itu namanya sejajar. Kemudian kedudukan garis yang ketiga yaitu berhimpit. Nah, kalau berhimpit itu kayak gimana? Misalnya ini ada garis A, kemudian ada garis B. Nah, garis B ini berada di garis A yang lebih panjang. Jadi itu namanya berhimpit. Wah, bisa juga garis A-nya lebih kecil juga tidak masalah. Jadi berhimpit itu kalau ada 2 garis yang bertumpuk, ya. Jadi itu berhimpit kalau diistilahkannya seperti itu. Kalau bingung dalam menalarkannya, ya. Jadi kalau berhimpit itu ada 2 garis yang bertumpukan. Jadi itu namanya berhimpit. Kemudian yang selanjutnya yaitu kedudukan garis yang berpotongan. Jadi yang berpotongan seperti apa? Yang berpotongan jadi ada garis A, kemudian ada garis B. Nah, ada titik potongnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan berpotongan, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang terakhir itu adalah berpotongan tegak lurus, ya. Jadi kayak gimana berpotongan tegak lurus? Misalnya ada garis A, kemudian ada garis B, dia membentuk sudut siku-siku, ya. Jadi itu artinya tegak lurus. Nah, maka ini adalah berpotongan yang tegak lurus, ya. Nah, selanjutnya, jadi kalau untuk notasi, kalau misalnya ada 2 garis yang berpotongan, itu notasinya adalah kita kayak huruf X silang atau kali, ya.
Itu notasinya atau lambangnya atau tandanya ya, garis itu berpotongan. Kemudian kalau dua garis itu sejajar, seperti itu gambarnya ya. Jadi ada garis yang agak miring gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk notasi dua garis yang berpotongan tegak lurus, itu seperti huruf T yang besar dibalik ya. Jadi itu tandanya atau simbolnya. Nah, selanjutnya sifat-sifat garis sejajar. Jadi sifat-sifat garis yang sejajar itu yang pertama, misalnya melalui sebuah titik K di luar garis A. Jadi ada ada garis A dan ada titik K. Nah, itu di luar garis. Masih ingat yang tadi itu ya. Nah, kemudian hanya dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar dengan garis A. Jadi maksudnya di sini ada sebuah garis A dengan titik K-nya itu di luar dari garis A. Nah, dari titik itu kita hanya bisa buat garis yang sejajar dengan garis A melalui titik K ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kita tinggal buat garis yang sejajar dengan A melalui titik K-nya itu. Oke? Nah, selanjutnya sifat garis yang kedua, garis yang sejajar, yaitu jika garis C memotong garis A dan garis A itu sejajar dengan B, maka garis C pasti memotong garis B. Nah, contoh ilustrasinya gambarannya seperti apa? Misalnya ada garis C seperti ini, memotong garis A. Nah, ini berpotongan ya. Dan ternyata garis A itu sejajar dengan B. Nah, sejajar seperti ini. Jadi kalau sejajar, kalau bentuk A-nya melintang seperti ini, berarti B-nya juga melintang seperti itu ya. Jadi itu namanya sejajar. Maka kita dapat lihat di sini juga berarti si garis B-nya itu memotong juga di garis C ya. Ini dari garis A juga memotong si C dan garis B juga memotong garis C. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu sifat garis, di mana jika garis A itu sejajar dengan B dan B sejajar dengan C, maka A dan C pasti sejajar. Contoh gambarnya seperti ini. Ini ada garis A sejajar dengan garis B. Berarti si garis C-nya pun itu dikatakan sejajar juga dengan si garis A ya. Oke. Nah, oke. Ya, sekian untuk materi kita pada hari ini. Jadi silahkan dipelajari baik-baik materi yang sudah Bu Guru berikan ini. Bu Guru harap anak semua bisa mengerti, dan kalau ada yang tidak mengerti bisa bertanya ke Bu Guru. Oke? Bu Guru tunggu pertanyaan-pertanyaan dari kalian jika ada yang tidak mengerti. Sekian dari Bu Guru, terima kasih.